Sang proklamator pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Namun, dalam kesempatan ini, sang bapak bangsaku, saya harus membuat pengakuan. Dalam rintihan hati kami, diam-diam kami ingin mengatakan, "Beri aku 10 orang tua yang handal, niscaya akan kuguncang dunia. Beri aku 1000 pemuda yang malas, maka akan kuajak berlari dan kerja bakti." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sang proklamator pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kita sering mendengar kata anak milenial, yang saya sebut junior atau pemuda. Berdasarkan survei kecil-kecilan, kata milenial seringkali mendapatkan stigma negatif dari generasi di atasnya. Saya sebut senior ya. Keluhannya seperti ini. Junior sekarang cenderung pemalas, kurang inisiatif, dan cenderung tidak taat aturan. Saya sebut sakarepe dhewe, kurang komunikatif, ceroboh, dan mudah menyerah. Ups, saya hanya menyampaikan keluhan senior. Maaf ya, sekali lagi maaf. Saya yakin tidak semuanya seperti itu. Sekali lagi, maafkan saya. Ini menjadi perenungan panjang saya dengan ungkapan sang proklamator kita. "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Betapa hebatnya anak muda jika 10 saja bisa mengguncangkan dunia. Andai kata saya hidup di zaman sang proklamator, saya akan bertanya pada beliau, "Pak, apakah panjenengan sudah menemukan atau mendapatkan 10 pemuda tersebut? Atau apakah itu metafor Bapak yang Bapak coba deskripsikan dan harapkan jika Bapak memiliki 10 pemuda yang cerdas pemikirannya, fisiknya kuat, energi, ora leda-lide maksudnya, dan inisiatif, memiliki daya juang dan semangatnya seperti kuda liar, yang Anda ilustrasikan sebagai kehebatan pemuda, maka Bapak berani menguncangkan dunia." "Pak, bolehkah saya membuat pengakuan? Puluhan tahun saya mencari pemuda yang Bapak gambarkan tersebut. Saya belum bertemu pemuda tersebut dari Sabang sampai Merauke. Yang saya temukan rata-rata orang pintar secara akademik dan pandai bicara." Sahabatku, sebelum kita lanjutkan, perhatikan narasi di bawah ini. Saya akan kemukakan perbedaan zaman dari generasi ke generasi. Kita coba cermati zaman generasi senior. Zaman itu teknologi belum maju. Mereka terbiasa dengan gerak, kalau ingin makan harus masak atau berjalan ke warung makan. Melamar kerja pun harus menulis tangan dan dibubui tanda tangan asli. Sekolah wajib berbaju rapih dengan sabuk dan kaos kaki. Sepatunya pun harus hitam. Dan Anda perlu tahu, mereka akan pertahankan kerapian tersebut dari berangkat sekolah sampai ke sekolah. Selesai sekolah mereka pulang ke rumah dengan baju kerapian tersebut. Coba sekarang bandingkan di zaman sekarang atau generasi junior. Generasi junior lahir dengan kemajuan teknologi. Fasilitas minimal setiap orang 1 HP Android. Ingin makan tinggal klik sudah diantar, sehingga minim jalan ke warung. Melamar kerja pun send by email dengan tanda tangan elektronik. Sekolah bisa dari rumah secara daring atau virtual. Seragam dengan kaos berkah pun sudah oke. Sepatu sesuai tren dan selera. Saya bisa membayangkan begitu mudahnya hidup dengan modal 1 HP Android. Anda pun bisa berbisnis kecil-kecilan. Semua seolah-olah dalam genggaman tangan mereka. Semua bisa terpenuhi dengan cara mudah dan instan. Tapi kita harus ingat, semua fasilitas itu jika harus terpenuhi membutuhkan biaya. Sedangkan biaya bisa didapatkan dengan bekerja, dan bekerja itu harus bergerak. Ironisnya, kebanyakan biaya tersebut masih disuplai oleh senior atau orang tua.
Inilah barangkali yang membuat generasi junior menjadi pemalas dan kurang inisiatif karena apa-apa bisa terpenuhi tanpa harus bergerak dan bersusah payah. Ketika junior mendapatkan zona nyaman, maka menjadilah habit yang pada akhirnya otak dan tubuh ini tidak terbiasa dengan daya juang dan usaha yang keras. Sehingga ketika dihadapkan pada pekerjaan dan suatu masalah yang rumit, maka yang nampak adalah sikap menyerah dan menggunakan 1000 alasan. Inisiatif pun cenderung lemah, dia bekerjanya atas order dan perintah. Pekerjaan terbiasa diselesaikan dengan cepat karena menggunakan teknologi. Sayangnya, sisa waktunya justru digunakan pada aktivitas yang tidak mendukung maupun enggan mencari tambahan ilmu dan pengetahuan yang mendukung pekerjaannya. Melengah waktu saya menyebutnya. Ini semua karena kebiasaan yang dibangun dari sejak kecil, mungkin juga akibat kelengahan orang tua yang tidak intens mendampingi anaknya saat bermain HP Android. Permasalahan di ruang konseling mengenai adiksi bermain game dan lain sebagainya mestinya menjadikan orang tua sadar bahwa teknologi bisa berbahaya buat masa depan generasi muda apabila tidak disikapi dengan bijak. Kita harus benar-benar menyadari bahwa teknologi itu alat yang mendukung kinerja dan prestasi. Sahabatku, teknologi bisa mengubah pola pikir seseorang. Anak yang terbiasa bermain HP Android sejak kecil tanpa pengawasan dan edukasi, ketika anak beranjak remaja dan dewasa, kebiasaan tersebut bisa menjadi habit buruk yang tidak disadarinya, yang akhirnya justru membuat ia kesulitan dalam menghadapi tantangan zaman. Sang proklamator Bapak Bangsaku, saya optimis suatu saat akan menemukan generasi muda yang cakap teknologi dan berprestasi, yang sanggup menghadapi permasalahan hidup yang penuh duri dan sanggup membawa kejayaan negeri. Namun, dalam kesempatan ini, sang Bapak Bangsaku, saya harus membuat pengakuan dalam rintihan hati kami. Diam-diam kami ingin mengatakan, beri aku 10 orang tua yang handal, niscaya akan kuguncang dunia. Beri aku 1000 pemuda yang malas, maka akan kuajak berlari dan kerja bakti. Wahai Bapak Bangsaku dan generasi muda, niat kami melakukan edukasi dan motivasi agar generasi ini tidak menjadi gelandangan di negeri sendiri. Pastikan Anda sudah subscribe, setelah itu like and share video ini untuk mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Sukses selalu!